Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Chandra, perwakilan dari Kupa 4, akan mempresentasikan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional suatu kegiatan di mana menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Sedangkan untuk bisnis sendiri terdiri dari bisnis internasional dan juga bisnis domestik. Tujuan diadakannya bisnis internasional yaitu perluasan penjualan, mendekati sumber, keanekaragaman, dan juga ahli teknologi. Lalu faktor-faktor yang menunjang bisnis internasional adalah sejarah, hukum, kondisi geografis, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Sedangkan untuk bisnis internasional bentuk-bentuknya yaitu adalah ekspor, impor, lisensi, waralaba, kontrak manajemen, investasi portofoli, penanaman modal asing, dan juga transportasi pariwisata. Tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional yaitu adalah ekspor insidental, ada ekspor aktif, ada penjualan lisensi, ada franchising, ada pemasaran luar negeri, ada produksi dan pemasaran di luar negeri, dan juga ada international business. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional adalah batasan perdagangan dan tarif biaya masuk, perbedaan bahasa, kultural dan sosial budaya, kondisi politik, hukum dan perundang-undangan, dan juga hambatan operasional. Kasus bisnis internasional yang pernah terjadi adalah seperti Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu perdagangan atau persengketaan udang. Pada tahun 2012, Indonesia dan Amerika Serikat mengalami persengketaan perdagangan udang Indonesia. Saat itu Indonesia mengirim udang atau mengekspor udang ke negara Amerika Serikat. Terjadinya bentuk tudingan bahwa Indonesia telah memberikan subsidi terhadap udang beku ekspor ke Amerika Serikat, sehingga membuat produk udang di Indonesia atau produk udang Indonesia itu lebih murah dibanding udang domestik Amerika Serikat. Pada saat itu harga udang Indonesia berkisar 25.000 per kilo, sedangkan untuk udang domestik Amerika Serikat berkisar pada 8 US dollar. Pihak Amerika Serikat merasa tidak mendapat keadilan dalam perdagangan udang dikarenakan mengancam industri dalam negeri atau udang domestiknya. Pihak yang melakukan protes tersebut adalah para produsen udang domestik AS yang bergabung dalam Coalition of Gulfstream Industry atau disebut dengan COGSI. COGSI sendiri adalah gabungan asosiasi produsen udang domestik di AS yang membentuk suatu koalisi yang mewakili industri di seluruh negara pesisir Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, North Carolina, dan juga Texas. COGSI dibentuk khusus untuk memberikan petisi yang diajukan ke pemerintah Amerika Serikat, yaitu US International Trade Commission dan US Department of Commerce, untuk melakukan investigasi mengenai countervailing duty atas impor frozen warm water shrimp pada tanggal 28 Desember. Investigasi pengenaan subsidi atas suatu produk ekspor yang disubsidikan adalah suatu bentuk yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam anggota WTO. Karena peraturan mengenai subsidi sudah diatur oleh WTO. Untuk menghindari kerugian terhadap industri dalam negeri, tuduhan pengenaan subsidi yang dilakukan atau yang dimasukkan untuk mengganti kerugian akibat adanya subsidi dari pemerintah Indonesia. Jika terbukti mendapat subsidi, maka pemerintah Indonesia mendapat sanksi yaitu biaya masuk imbalan. Namun, dari segala tuduhan tersebut, pihak Indonesia memiliki pembelaan atas tuduhan tersebut. Karena tuduhan tersebut dianggap memberatkan pihak Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan suatu upaya agar lepas dari sanksi yang ditujukan kepada Indonesia. Potensi Indonesia untuk meraih pangsa yang lebih besar juga dapat dilihat dari suatu pemasok lokal komoditas di laut AS. Berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Administration melaporkan bahwa 21,4% dari seluruh lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa AS perlu mendapatkan bantuan untuk memasok komoditas laut dengan cara alternatif seperti farming atau dengan menaikkan impor.
Dari kasus yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang persengketaan udang ini, saran dari kami yaitu organisasi yang bilang atau mengatakan pihak Indonesia melakukan subsidi atau menekan harga udang lebih murah itu salah, karena sebenarnya yang terjadi yaitu bukan hanya pihak Amerika Serikat saja yang merasa rugi, tapi juga Indonesia. Sebenarnya yang dilakukan Indonesia itu adalah subsidi untuk mensejahterakan nelayan udang, bukan untuk memberi harga udang turun, tetapi untuk meningkatkan nelayan bisa memproduksi udang sebanyak mungkin. Jadi tujuan itu sebenarnya untuk menekan Indonesia agar lebih memurahkan harga udang. Mengingat besarnya kontribusi udang terhadap ekspor hasil perikanan, maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai daya saing udang dengan pendekatan dan juga unit analisis yang berbeda. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4 tentang bisnis internasional. Apabila ada salah kata dan juga perkataan tidak berkenan, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bisa menambah ilmu dan juga wawasan kita dalam mempelajari ekonomi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.